Labuan Bajo langsung naik Ruteng, itu naik gunung itu benar-benar naik ke puncak gunung. Dari Ruteng langsung turun lagi ke daerah pantai, daerah Borong. Habis itu langsung tembak lagi Bajawa. Habis itu turun lagi, pantai lagi. Jadi menikmati beberapa cuaca, bisa menikmati banyak hal kayak gitu. Lewatinya pantai, hutan, ketemu monyet di atas. Yang gue tahu lo belakangan ini lagi meriset dengan artificial intelligence, AI, dan juga hal-hal yang berurusan dengan sejarah. Ya, benar. Sejarah apa? Tengah hutan yang kampung jaraknya jauh, jadi kampung pertama sekitar 40 menit dari titik itu, yang ke depan sekitar 30 menit. Dan di tengah-tengah situ ada poster baliho besar ketua partai. Gue sih masih mendingan ketemu monyet ketimbang nemu poster muka politikus. Itu dalam perjalanan jalur itu aman, nggak ada kan di tempat-tempat lain banyak begal ya. Paling berbahaya itu satu. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di Unboxing Friend. Hari ini kita ada di Hotel Haris, Bali. Temen gue kali ini yang mau gue bongkar adalah Almas. Cia, Almas. Halo. Al. Unbox, ya. Unboxing Friend lu ini kita bahas ini dulu, mulai dari aktivitas belakangan hari ini yang lo sering motoran. Ya. Almas ini tinggal di mana? Saat ini tinggalnya di Pulau Flores. Pulau Flores. Tepatnya Labuan Bajo. Labuan Bajo. Lalu sering bolak-balik ke ND. ND, ya. Itu perjalanan berapa jam? Perjalanan jauh sekitar 300 km lah segitu, menghabiskan waktu sekitar normalnya sih 12 jam. Oh, normalnya 12 jam. Terus lo bisa menempuh dengan? Sekarang sudah bisa menempuh 10 jam. 10 jam. Mengurangi 2 jam. Apa yang bisa mengubah itu menjadi lebih cepat dari 12 ke 10? Mungkin ini dulu apa namanya sebelum itu Flores itu kan rutenya mungkin ya. Kalau mungkin kalau dengan jarak normal mungkin kalau di daerah lurus atau daerah datar itu mungkin sekitar 6 jam mungkin sudah selesai gitu. Ya, kayak Jakarta Semarang lah ya. Iya, segitulah. Jadi sangat cepat. Tapi ketika Flores itu kan bentuknya naik turun gunung nih. Nggak gini Al. Yang gue alamin dulu Al, dari Maumere ke Ende, begini, lalu begini, jadi, lalu begini lagi. Sepanjang jalan itu isinya belokan semuanya. Nah, isinya belokan, turun naik, benar, dengan jurang kiri kanan kayak gitu. Nah, itu. Dulu yang gue alamin itu, kan gue dulu dibonceng mobil kan, kita kebanting ke kiri, belum selesai ke kiri, langsung ke kanan. Nah itu dia mukanya. Gitu. Dan di pulau tersebutlah seumur hidup gue baru pertama kali dan terpaksa minum Antimo. Itu pertama kali minum Antimo dan goblok gitu ya. Gue pikir Antimo itu kan kecil ya, warnanya pink ya, iya orange. Gitu. Gue pikir oh ini kayak Goldrexin yang anak kecil itu nih, paling manis, rasa jeruk dan nggak bawa air, langsung gue kunyah. Gila pahitnya, tersiksa banget. Ya. Kalau pengalaman pertama kan rata-rata orang suka ada pengalaman pertama hebat, ada pengalaman pertama goblok. Nah, gue dapet yang pertama. Kebanyakan gobloknya sih Mas kalau udah kayak begitu enggak. Nah, berarti dari 12 jam ke 10 itu jalanan udah ada perbaikan. Udah bagus banget jalannya. Cuma yang menariknya itu kan rutenya ya. Saya suka rutenya itu karena misalnya dari Labuan Bajo. Nah, itu lo sambil jelasin rutenya kemana-mana. Ya, jadi rutenya itu melewati beberapa kabupaten, tapi dia rutenya Labuan Bajo langsung naik Ruteng, itu naik gunung itu benar-benar naik ke puncak gunung, udah ketemu dingin, kabut dan segala macam. Dari Ruteng langsung turun lagi ke daerah pantai. Itu namanya daerah apa? Daerah Borong. Nah, itu gitu. kabupaten. Ervani juga mau ngeborong nih abis ini. Ngeborong bener, ngeborong banyak ya. Di depan kita nih ada kameramen Ervani dan produser Andri. Ini jauh-jauh lagi kameramennya dari Jogja. Produsernya dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Satu Indonesia. Oh, terus di Borong itu? Dari Borong, pantai, udah itu ketemu panas lagi kan, habis itu langsung tembak lagi Bajawa tau lah, kopinya dan segala macam itu kan, nah, itu daerah gunung, langsung habis itu turun lagi
pantai lagi, jadi menikmati beberapa cuaca, bisa menikmati banyak hal lah kayak gitu. Lewatinya pantai, hutan, ketemu monyet di atas, ketemu banyak monyet liar. Ketemu monyet, terus ketemu apa lagi? Manusia biasa ya? Manusia biasa ya. Ketemu yang nggak kelihatan ada? Kayaknya itu harus Mas MT yang ini ya, biasanya kayak gitu. Nerawang-nerawangnya kayak gitu. Gitu. Tapi masih mending lah. Gue sih masih mendingan ketemu monyet ketimbang nemu poster muka politikus. Ya, itu kalau kadang-kadang di tengah jalan kan ketemu poster yang paling banyak, apalagi masa-masa ini kan di tengah hutan yang kosong pun tetap ada poster yang ketemu monyet kita masih bisa happy kan? Ya. Wih, monyet. Kalau ketemu itu langsung kalau pusing ketemu lagi. Itu Pusing lagi kan, lihat ada Indonesia kayak apa. Iya. Tapi lo biasanya lo jam berapa lo berangkat dari Labuan Bajo dan jam berapa sampai di biasanya saya dari Labuan Bajo biasa pagi jam tujuan kayak 7 gitu. pagi. Jadi biasanya saya kasih waktu kalau dari Labuan Bajo pagi udah sarapan, targetnya di Ruteng akan cari kopi lagi, kopi Manggarai. Gitu. Sampai Ruteng jam berapa? Sekitar jam 10-an. 10 pagi. Ya, 10 terus pagi. Itu langsung ngopi lah di situ. Ngopi dulu, explore dulu lah, cari kopi, cari kuliner yang enak-enak, menikmati kopi-kopi Manggarai yang enak di sana. Habis itu baru turun lagi ke bawah. Pantai Borong. Istirahat nggak di situ? Di situ waktunya makan siang. Oh, itu jam makan siang ya, sampai di situ. Nah, di situ juga mulai ekspor juga kuliner, makannya apa yang enak kayak gitu. Makanan di situ pinggir jalan. Kemarin kalau saya baru ketemu satu yang menarik, itu bukan warung lokalnya, tapi warung Cina. Oh, warung Cina ada? Warung Cina, tapi orang yang Cina yang sudah lama. Oh, udah lama tinggal di sana. Jadi kulinernya bisa kita rasa lah, maksudnya Cina-Cina yang tua itu kan kulinernya benar-benar terjaga. Otentik banget. Otentiknya rasanya dari kue-kuenya sampai makanannya kan terasa beda tuh dengan. Menarik ya itu ya. Tuh, nah di Borong itu biasa saya menikmati makan siang untuk dari kuliner situ. Terus lanjut dari Borong ke Bajawa. Explore kopi lagi karena sore dingin. Sore sampai sana ya? Sore, biasanya jam 4-an kayak gitu kan. Jam 4 sore. Jam 4, jam 3 lah segitu lah. Itu masuk lagi, cari kopi lagi, kopi Bajawa. Ya sudah, terserah lah. Kopi Bajawa, pisang goreng. Udah. Terus akhirnya dari Bajawa? Dari Bajawa langsung turun. Nah, dari Bajawa itu biasanya saya paling suka itu rute Bajawa ke ND-nya itu. Karena di situ ada satu ruas jalan yang dibuat oleh pemerintah Australia. Oh, iya. Kenapa? Kok mereka bisa? Dulu mungkin bantuan kali. Itu sudah lama banget. Tapi sejak pertama saya. Yang bikin lo suka apanya? Perbedaannya dengan yang dibuat sama pemerintah Indonesia kelihatan banget. Oh gitu? Bener. Gimana bedanya? Dari kualitas pertama, aspalnya. Saya mulai lewati jalannya sekitar 2017 sampai sekarang itu nggak terlalu beda jauh. Oh. Jalannya masih mulus banget, kuat. Terus yang bikin beda banget itu misalnya kayak jalan buatan Australia itu walaupun banyak tikungan, tapi tikungannya kayak sudah dihitung untuk keamanan. Oh. Jadi kita benar-benar nikung itu nggak terlalu mikir bahwa akan berisiko gitu. Yang kedua, dia agak luas. Bukan luasnya apa, tapi jalannya kecil, tapi kiri kanannya tuh kayak luas. Ada area untuk free, untuk kita istirahat. Jadi kita lihat jalannya benar-benar luas. Oh gitu ya bedanya. Sama yang paling kelihatan beda tuh rambu lalu lintas. Oh ya. Kalau jalan malam lewat situ, kita tuh berasa nggak usah lihat jalan deh, cukup lihat rambu lalu lintas. Kapan beloknya itu udah ada udah kentara banget. Oh kapan beloknya, kapan belokannya berhenti, itu bener-bener. Itu jadi kayak kerasa ini loh buatan yang benar sama buatan yang itu standar waras sama standar yang kejar proyek gitu. Jadi bedanya lo berarti ketika masuk yang dibuat oleh proyek-proyek lokal itu kayak masuk ke ruang liar aja ya. Iya, rambu lalu lintas tidak. Lo harus benar-benar merhatiin area kanan kiri dengan itu lo hanya gitu. cukup lihat rambu. Bener-bener, maksudnya jalan itu bener-bener kerasa aman banget kayak gitu loh. Siapapun yang lewati jalan itu langsung merasa oke, ini aman banget, tikungannya bener-bener kayak dihitung kayak gitu untuk berapa kilometer per jam kayak gitu. Itu salah satu hal yang bikin yang bikin perjalanan itu bener-bener nikmat sih. Kayak gitu. Terus dari itu sampai Bajawa sampai ND langsung. Ya. Jalanannya sebagus itu sampai ND. Ya. Tapi sampai sebelum ND udah masuk lagi buatan lokal lagi. Oh gitu ya. Jadinya kita mulai Bajawa ke ND lo berhenti nggak? Biasanya berhenti.
Ada titik-titik perhentian lo di mana aja? Titik-titik perhentian biasa di jalan yang di apa namanya jalan bagus itu, buat Australia itu satu, itu kan di atas, masih di atas gunung kan? Oh iya, di atas gunung. Masih di atas gunung, jadi itu buat ngantar jalan turun ke pantai itu. Nah itu berhenti di situ sedikit, sejenak buat minum, ngopi atau apa gitu. Kemudian turun lagi sebelum dia berakhir itu ada satu kafe di situ buat lihat pemandangan laut. Wow. Jadi kulinernya udah nikmati kopi, masih ada kopi Bajawa situ. Gitu. Dan lo akhirnya tiba di tempat lo di Ende jam? Nah, biasanya sore kayak gitu. Kalau istirahat kayak gitu biasanya masuknya maghrib kayak gitu kan. Jadi masih setelah dari situ kan mulai nyisir pantai tuh. Nah itu benar-benar menikmati sunset. Berarti maghrib lah jam 6-an lah ya? Ya jam 6-an lah. Karena berangkat dari rumah jam 7 kan? Tuh. Lumayan ya? Lumayan, tapi maksudnya bukan terasa kayak pulang. Biasanya kalau di Jawa kan kita ikuti ya jalan kota, gitu, sawah palingan dikit-dikit, ini semuanya full bener-bener alam gitu kan. Bener-bener sebagai pecinta alam lo menikmati itu. Pecinta alam, pecinta kuliner, pecinta motoran gitu. Misalnya kalau kita berhenti di tengah jalan di apa namanya di pinggir jalan di tengah hutan gitu ya udah langsung kedengaran suara-suara burung segala macam kayak gitu. Itu dalam perjalanan jalur itu aman, nggak ada kan di tempat-tempat lain banyak begal ya. Paling berbahaya tuh satu. Apa tuh? Jangan sampai tabrak sapi. Oh gitu. Kambing atau anjing atau babi itu aja yang dijaga. Gitu. Oh iya. Tapi memang binatang-binatang itu ada ya? Iya ada, anjing kan sering lewat-lewat kan gitu. Apa resikonya kalau lo nabrak binatang-binatang itu? Ya pasti rumah sakit lah kalau jatuh kan. Kalau tabrak. Satu. Kalau begal kan tidak ada. Yang ditakuti ya cuma itu binatang-binatang gitu itu. Ya? Itu. Binatang-binatang itu ya. Karena kita nggak menduga tiba-tiba dia ada. Gitu. Tapi yang paling nggak minta ganti. Coba. Kemarin yang paling menarik itu saya pas jalan hari Minggu. Hari Minggu itu malah terasa tuh kayak jalanan milik sendiri. Oh ya. Saking sunyinya karena semua orang ke gereja. Oh iya. Benar. Biasa kan pulang hari Selasa atau hari aktif lah kayak gitu. Pada saat jalan hari Minggu langsung terasa. Ini kayak terasa jalan punya sendiri aja, sepanjang jalan kok tidak ada orang, palingnya satu dua. Tapi pada saat lewat kampung ketemu orang-orang pergi gereja gitu kan, pagi-pagi kan gitu ke gereja. Oh iya gereja hari ini ya, jadi semua jadi sepi banget gitu. Jadi kayak berasa aduh ini kayak jalan pribadi gitu. Itu sih salah satu cerita yang menarik. Jadi kayak tertarik untuk mengikuti rutenya Almas nih. Ayo kapan-kapan kita jalan-jalan lah. Oh jangan naik motor kalau gua. Yaelah naik mobil gak kerasa mas. Karena gua kalau naik motor baru sedikit aja dibonceng tidur. Busen, ya udah bawa. Jangan pelan-pelan. Iya. Oh jadi untuk ancaman titik-titik disebut tidak ada titik-titik ancaman begal gitu. Tidak ada sama sekali. Flores mau jalan ya di Flores ya. Pokoknya kalau setelah sudah berapa bulan melewati jalur itu, pokoknya saya punya ada identifikasi 2 raja jalanan Flores. Apa tuh? Yang kalau ketemu di jalan mendingan jangan ditantang atau apapun. Apa tuh? Yang pertama pegawai koperasi pakai motor, itu mereka selalu balap di atas 100. Oh gitu. itu nggak boleh. Pegawai koperasi. Maksudnya itu koperasi. Dia bawa barang juga? Enggak. Dia penagihan gitu lah. Biasa kan di Flores itu banyak koperasi yang memberikan kredit. Pinjaman kepada petani. Oh gitu. Kayak bank keliling gitu ya? Iya kayak bank keliling gitu. Bangke ya. Bank keliling. Nah mereka tuh para pegawainya tuh selalu kalau ketemu di jalan itu nggak usah dihalangi ataupun nggak usah diajak balap deh. Nggak mungkin mereka terlalu hafal. Ya, apa lagi yang kedua? Yang kedua mobil ikan. Oh mobil yang bawa ikan. Dari pantai ke arah gunung-gunung itu kan biasa mobil bawa ikan. Mereka kejar jangan sampai ikannya ini tidak busuk kan. Jadi kalau ketemu mereka di jalan mendingan menghindar. Gitu ya. Disapu beneran. Gokil ya. Berarti aman banget ya perjalanan dari sana, nggak ada ancaman begal. Paling selama yang penting lo jalan aja, lo jangan demo. Kalau demo baru. Ya demo apaan di sana coba? Gitu ya. demo masak, kalau demo masak pasti rame. Terus lo kan masih bolak-balik berapa bulan lah? Berapa lama lo bolak-balik terus? Udah berapa bulan? Baru berapa bulan belakangan sih. Ya. Tapi enak sih jadinya, benar-benar menikmati banget jalanan. Di masa sebulan belakangan ini lo udah nyebrang juga jalur kemarin itu? Udah. Ada perubahan suara yang berisik nggak? Ada, besar banget pekerja-pekerja di belakang. Ada perubahan nggak ketika jalur tersebut sebelum masa pemilu dan sekarang saat
masa kampanye pemilu. Ada pemandangan baru nggak dalam jalur 11 jam lu motoran tuh? Kemarin yang paling unik sih, di tengah hutan lindung. Di tengah hutan lindung. Kampung yang pertama saya ketemu tuh mungkin sekitar 40 menitan satu kampung. Terus kampung di depannya itu mungkin sekitar 30 menitan lagi masih ada. Tapi di tengah-tengah hutan itu tiba-tiba ada poster politik yang kaget. Ini ngapain? Poster politik? Baliho. Di tengah kampung, tengah hutan? Di tengah hutan yang kampung jaraknya jauh. Jadi kampung pertama sekitar 40 menit dari titik itu. Yang ke depan sekitar 30 menit. Dan di tengah-tengah situ ada poster baliho besar. Salah satu kontestan politik? Enggak kontestan. Apa? Ketua partai. Oh ya. Saya merasa politik kurang gembira ya? Politik, iya sih semacam itulah. Kurang gembira. Yang ada putih-putih. Riang gembira. Riang gembira kayaknya itu. Itu pada saat lewat kaget. Ngapain juga pasang di sini, siapa yang lihat moto, tapi mungkin mereka sengaja mungkin ya. Jadi orang yang lewat kayak tiba-tiba. Tapi itu bagus berarti tim kampanyenya. Lu pasang meskipun di jalur sepi, karena bagaimanapun ada manusia yang lewat. Manusia yang lewat, aku langsung perhatikan benar. Dan siapa tahu dia jadi suka dengan partai tersebut gitu loh. So enggak ya, ya mungkin kalau di saya kampanyenya gitu. Atau mungkin yang di pusat mah nggak tahu tuh dipasang di mana gitu ya, kan. Pokoknya tim sesnya lagi semangat banget kayaknya. Kan biasa orang dari pusat itu cuman dapat laporan foto nih udah dipasang di sini. Dia nggak tahu yang dipasang tuh di kuburan. Itu juga paling nggak dilihat sama orang pusat. Nggak lihat. Yang penting ada PDF-nya, foto-fotonya semua selesai udah. Iya kayak gitu. Yang penting udah terpasang. Mau dipasangnya di tempat sepi, itu orang pusat nggak akan tahu gitu. Gitu ya. Ya belum banyak mengeksplor sih soal jalanan itu, benar banyak yang belum dieksplor. Misalnya wisatanya, saya belum masuk sampai ke wisata ya, budayanya kayak apa itu masih banyak banget. Untuk di awal ya palingan kulineran doang untuk sementara ini, menikmati makanan, kopi segala macam kayak gitu. Selain itu yang lo lakukan day by day itu apa sih? Belajar sih. Belajar apa? Ya seperti biasa. Internet, riset dikit. Yang gue tahu lo belakangan ini lagi banyak banget menggunakan atau meriset dengan artificial intelligence, AI. Dan juga hal-hal yang berurusan dengan sejarah. Ya benar. Gitu. Sejarah apa? Sebenarnya ketertarikan sejarah ya sebelumnya dulu cuma hobi. Kemudian saat ini pada saat tinggal di Labuan Bajo dan mulai banyak membaca buku-buku, dan kebetulan ini kan yang menarik itu sebenarnya dulu kan kita punya akses terhadap buku-buku langka itu kan sangat susah, ya kan. Pada saat kalau tidak salah sekitar COVID itu mulai banyak buku yang sudah habis masa dari 50 tahunan 50 tahunan itu mulai digitalkan, kemudian ditaruh di internet, dan itu rata-rata buku 1600-an dari bawah itu sampai 1900-an ke atas dikit itu sudah banyak yang bisa diakses. Cuma tinggal kita butuh sedikit kemampuan bahasa untuk cari, dapat. Nah dari situlah saya mulai banyak membaca buku-buku lama-lama itu dan benar-benar tertarik sama maritim, dunia maritim Indonesia Timur. Explore maritim Indonesia Timur. Dan satu hal apa loh yang menarik? Sebenarnya banyak sih yang menarik sih. Yang misalnya yang paling tertarik itu kehidupan maritim Indonesia Timur. Itu banyak diakui sih sama peneliti-peneliti bahwa kehidupan budaya dan kehidupan maritim Indonesia Timur itu banyak banget, risetnya tidak terlalu tajam. Karena pada saat membaca buku-buku lama itu terasa banget Indonesia Timur zaman dulu itu benar-benar hidup lautnya. Kayak metropolitan gitu ya? Pusat bisnis, pusat ekonomi atau pusat gimana? Ekonomi sih enggak sih, tapi maksud saya itu semacam jalur perdagangan. Jalurnya trafficnya tinggi banget itu. Jadi Ternate, Papua. Iya kan di sana memang kalau yang gua tahu ya orang-orang di Eropa itu memang banyak mengejar kayak contohnya ke bandar. Iya benar. Ambil pala. Dalam perspektif saya bukan di Eropanya ya. Bukan Eropanya, tapi kapal-kapal lokal terutama. Kapal-kapal lokal juga. Pedagang-pedagang lokal. Misalnya kayak orang Bugis gitu, mereka berdagang sampai ke iya. Jadi yang saya tertarik itu kehidupan warganya, bukan
masyarakat lokalnya melakukan bisnis perpindahan penduduk antar pulaunya itu yang sangat menarik. Berarti relate dong dengan lagu nenek moyangku, seorang maritim ya. Seorang pelaut. Oh, seorang pelaut. Gitu ya. Wah. Terus produk apa yang nanti akan lo publish ke masyarakat tentang hal yang lo sekarang sedang nikmati, lo geluti ini? Kalau yang sekarang sih saya sedang dalam masa ini sih, apa namanya, sebenarnya udah hampir selesai sih, tapi masih ngelihat lagi baca ulang lagi karena ya apa namanya belum editor ya ini. Tentang Komodo. Oh, tentang Komodo. Sejarah Komodo sih. Lebih banyak nulis tentang sejarah Komodo. Salah satu karena Komodo itu dalam arti komodonya tentang atau masyarakat komodonya, Komodo. Tentang komodonya, binatangnya. Oh, binatangnya. Saya melihat lebih pada sejarah penemuannya. Karena pada waktu membaca sejarah di internet, saya ngelihat kok ada banyak hal yang belum tepat. Ya. Kayak gitu. Jadi kemudian ketika mulai membaca-baca buku lama-lama, banyak menemukan fakta-fakta terbaru tentang Komodo. Hanya udahlah, coba dibikin tulisan lah kayak begitu. Kayak gitu. Dan akhirnya lo dapat itu ya. Target lo kapan kira-kira tuh selesai? Akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Dari Desember ini seharusnya. Oke, mantap deh. Terbongkar juga ya apa yang akan direncanakan. Terbongkar. Ini masuknya enak banget sih, dikasih motor dulu. Iya. Mulai dari perjalanan bermotor berhari-hari itu juga banyak yang bisa ditemukan, kuliner, kopi. Jadi, kalau Mas MT di sana berarti itu vlognya full dengan konten itu. Iya ya. Cuma gue bukan tipe yang suka mereview alam, makanan, gitu. Kenapa gua nggak mau nge-review makanan? Takutnya ingin baju putih. Iya, itu. Ya kan kehidupannya banyak kan, tinggal masuk ke rumah siapa gitu. Gue lebih suka ketemu masyarakat, ngobrol kayak itu gini. Banyak gitu. Kayak gitu. Oke deh teman-teman. Al, makasih ya. Siap. Kita udah ngobrol. Sama-sama. Dan ada beberapa hal yang menarik banget yang mungkin ada teman-teman yang pengen motoran di itu daratan timur ya, apa? Flores, daratan Flores. Lu bisa banyak ngobrol dia sama Almas. Kontak. Kalau mau kontak lu gimana, Al? Di Instagram? Di Instagram bisa. Instagram X Almas Cati. Almas Cati. Ya. X. Bukan Twitter. Berganti. X, ya. X sekarang. Saya masih pakai Twitter sih, Makbul. Gue juga nyebutnya masih retweet sih. Twitter X. Oke, ketemu lagi di unboxing yang lain lagi.